kali ini kami dari Bangka Sidoarjo ada sedikit tanya jawab sama Bapak Wabub, Pak Nur Saifuddin. Jadi kita sudah merangkum beberapa pertanyaan yang sering para followers, para netizen nanyain di kolom komentar, di DM. Nanti kita tanyain langsung ke Pak Nurnya langsung. Langsung aja ya Pak ya. Oke, ya. Jadi yang pertama nih, ini kan lagi musim PSBB nih Pak. Jadi PSBB menurut Cak Nur, versinya Cak Nur ini gimana sih Pak? Jadi ya, saya selaku wakil bupati dan memang secara struktur saya adalah ketua gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. PSBB ini memang harus dicanangkan di Sidoarjo, bukan hanya Sidoarjo, Surabaya, Gresik juga. Karena perlu diketahui secara hitungan Sidoarjo ini sudah mencapai nilai 10. Jadi 10 itu memang sudah harus pakai PSBB, karena sebetulnya dari nilai 8 ya, skor 8 itu sudah harus melakukan PSBB. Nah, Sidoarjo ini 10, bahkan 10,2. Maka sudah selayaknya kami menerapkan PSBB agar supaya kita bisa menekan pertumbuhan penyebaran COVID-19, dan yang kedua, kembali kita agar supaya ada kedisiplinan, ada kesadaran dari masyarakat agar betul-betul menerapkan pola hidup sehat dan sesuai dengan SOP kesehatan itu. Jadi kami kira sudah waktunya, tidak boleh kita nunggu lama-lama lagi, karena penyebarannya, grafiknya naik, sedangkan tingkat kesadaran disiplinnya turun. Maka hari ini kita harus menerapkan PSBB sehingga nanti bisa memutus mata rantai dan sekaligus memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwasanya kita harus betul-betul memerangi penyebaran COVID-19 dengan cara pola hidup sehat, sementara tinggal di rumah, dan melakukan SOP kesehatan yang benar. Ini kan PSBB sudah berjalan 1 hari nih Pak, di hari ini. Sosialisasi sampai di tingkat desa itu apa sudah berjalan? Soalnya kan beberapa desa itu ada yang menerapkan dari pribadinya si desa-desa itu sendiri, ada yang belum, ada yang itu. Ya, jadi ini memang pilihan yang berat ya, walaupun sesungguhnya paling tepat, dan kadang-kadang yang berlaku juga tidak idealis. Sebetulnya mungkin sosialisasi harus cukup lama dan sebagainya. Hari ini tidak, kita serentak, kita sosialisasi mungkin cukup dengan 3 hari ya, 3 hari langsung kita penerapan. Tetapi PSBB ini nanti berkenaan dengan sanksi dan lain sebagainya, ini dimulai nanti setelah tanggal 1 ya. Hari ini masih sifatnya himbauan, adaptasi dan lain sebagainya, tapi sudah menginjak nanti setelah tanggal 1, maka akan kita menerapkan yang agak represif, agak keras sedikit, sehingga nantinya betul-betul target daripada PSBB ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi kalau sosialisasi kita ini perbuk itu kita selesaikan, kita rumuskan bersama. Jadi berbeda dengan daerah-daerah yang lain, perbuk tentang PSBB ini saya rumuskan bersama dengan Forkopimda, dengan seluruh OPD, dan bahkan dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga APindo, Asosiasi Pengusaha. Jadi saya rumuskan bersama, saya finalisasi bersama. Jadi sudah otomatis dia ikut bersama-sama memutuskan, dan mereka tahu dan mereka punya tanggung jawab untuk mengawal dan langsung mensosialisasikan kepada masyarakat. Jadi demikian. Ini ada pertanyaan yang paling sering ditanyain Pak sama teman-teman dan orang Sidoarjo. Jadi ini kan ada BLT kan Pak, di selama ada pandemi ini. Itu bahkan banyak warga yang nggak tahu kalau ada Pak RT, Pak RW-nya itu mendata, atau seharusnya tuh gimana sih yang benar pembagian BLT-nya, terus apakah diambil atau apa? Banyak yang nggak tahu soalnya Pak. Jadi begini ya, nggak tepat sasaran itu. Jadi begini, ada program-program untuk prasejahtera. Yang program prasejahtera itu dari Kementerian Sosial sudah ada.
ada PKH ya, ada PKH ini sudah ada. Lalu juga ada pendataan tentang masyarakat prasejahtera yang ada di DTKS. DTKS itu data terpadu kesehatan sosial. Ada juga yang dulu SLRT ya, itu sistem itu yang senantiasa mengupdate mana yang naik kelas, yang sudah tidak patut untuk diberikan bantuan, dan mana yang ada orang yang baru. Semuanya itu ada, tapi kadang-kadang di desa itu juga demikian, update-nya terlambat. Jadi kita berharap ada musyawarah desa, tetapi hanya mungkin separuh daripada tingkat desa itu yang respon terhadap itu, sehingga update-nya agak terlambat. Saat ini yang diberi oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah seluruh data yang ada di DTKS. Ada 135.000 orang ya prasejahtera. Itu data awal dari situ. Lalu kita peta-petakan, ada kota-kota masing-masing, desa ini dapat berapa, ada 450, desa ini 500, ada yang 300. Kota itu kita serahkan ke Pak Lurah. Ini referensinya adalah DTKS, namanya by name by address sudah ada. Lalu Pak Lurah kami beri keleluasaan untuk mengupdate itu, merasionalisasikan itu. Ada yang dicoret, ada yang mungkin ada penambahan dan sebagainya. Kami berikan keleluasaan kepada Pak Lurah, didampingi oleh Babinsa dan Babin Katimas, sehingga ada yang perubahannya 30%, ada perubahannya 20% dari DTKS itu. Tapi akhirnya sudah kami beri, itu sekarang sedang beredar bantuan sembako sebesar sejumlah 135.000, dan ini kami berikan 2 bulan. Lalu kami juga menyisir untuk mereka yang tidak masuk di dalam data tersebut, maka kami berikan sembako yang jumlahnya 24.000. Yang saat ini sudah beredar, kemarin ada supir angkot dan sebagainya, nanti banyak yang lain, lalu korban PHK. Ini kami sediakan yang 24.000 ini. Lalu di samping itu nanti juga dari sumbangan para donatur, para pengusaha yang mungkin sekitar 20.000. Jadi kami sisir juga yang belum akan kami berikan yang pada tahap terakhir. Lalu yang paling cukup menggembirakan, rasa optimisme, desa itu ya saat ini harus melakukan refocusing, pengalian anggaran dari dana desa dari pusat itu 30% digunakan untuk BLT, bukan sembako. Masing-masing ya, desa, jadi masing-masing desa bisa menganggarkan untuk BLT kepada rakyat yang terimbas secara ekonomi COVID-19 ini. Jadi mereka nanti dipilih, jangan sampai tumpuk-tumpukan dengan data DTKS, jangan sampai tumpuk-tumpukan dari 24.000 dan lain sebagainya. Mereka diberi 600.000 satu bulan selama 3 bulan. Itu BLT itu berarti uang tunai. Seperti itu. Nanti juga masih ada bantuan juga dari provinsi. Ya, juga itu kami sisir siapa kira-kira yang belum dapat, itu akan kami berikan dari provinsi. Ya. Jadi ada seumpama orang di sini bekerja ataupun kuliah pendidikan, mau pulang saat ini sudah tidak memungkinkan karena sudah tidak boleh pulang kampung, maka dia harus di sini. Nah, mereka itulah yang juga menjadi sasaran untuk pemberian itu. Tapi saya berharap agar supaya dari teman-teman, dari orang-orang yang saat ini kesusahan, tidak bisa pulang ataupun kebutuhan makannya tidak ada, saya mohon aktif di desa, harus ngomong kepada Pak Lurah, Pak RT. Begitu pula saya juga bermohon kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, jangan diem saja, harus aktif ke masyarakat mana kira-kira yang perlu ditolong. Jadi saling mengerti gitu loh. Jadi saya kalau seperti itu tahu, oh ini perlu ditolong, maka segera dilaporkan ke kami. Kami akan memberikan bantuan. Kalau sama-sama pasif, mohon maaf, yang bersangkutan pasif, Pak Lurah pasif, akhirnya ya mohon maaf, akhirnya ya sengsara. Nek coro Jawa itu mulai kaliren itu. Ya itu yang tidak kita inginkan. Jadi mereka harus aktif, pemerintah desa harus aktif, sehingga jangan sampai ada masyarakat yang nantinya tidak mendapatkan bantuan. Lalu juga kami menyisir dengan nasi bungkus, ya. Insya Allah nasi
dapur umum ini akan bisa menyediakan satu hari 5.000 nasi bungkus. Jadi itu juga akan kami bagikan nanti ke masyarakat yang membutuhkan. Oke. Berarti warganya juga harus laporan sendiri ya Pak ya, ke balai desa, ke RT RW-nya. Ya, kalau menurut saya kalau itu pendataannya di situ kurang bagus, kurang merata, maka selayaknya masyarakat yang terdampak saat ini harus aktif melaporkan dirinya ke Pak RT, Pak RW atau tingkat desa. Bahwasanya kami membutuhkan bantuan, karena hari ini kadang-kadang orang kayaknya perlente tetapi kenyataannya hilang mata pencahariannya. Jadi sebetulnya kayak punya mobil, mohon maaf punya mobil tapi kredit. Mobil itu untuk apa? Kegiatan-kegiatan disewakan dan sebagainya. Hari ini sudah itu selesai, nggak ada usaha seperti itu. Tapi kewajiban nyicil masih ada. Sudah kewajiban nyicil, memikirkan kebutuhan untuk hidup, makan mah. Orang seperti itu juga harus dibantu psikolog. Terus ini Pak, teman-teman tuh banyak yang nanya. Jadi ini kan PSBB berjalan, terus pemasukan berkurang, terus para pedagang kan juga akhirnya juga berkurang penghasilannya. Itu akhirnya banyak yang nanya gini, apakah nggak ada nih PDAM atau PLN itu mendiskon atau apa kayak biaya-biaya yang memang per bulannya mereka harus bayar tuh, apa ada diskon atau ada sembako murah kayak gitu-gitu Pak, pasar sembako murah atau apa? Jadi kalau PDAM dan PLN ini nanti akan kita musyawarahkan ya. Tapi berkenaan dengan pembayaran retribusi, pajak dan sebagainya memang nanti kita ringankan, bukan hanya diringankan, kita nolkan untuk beberapa bulan seperti para pedagang yang ada di pasar dan sebagainya. Maka nanti kewajiban pembayaran retribusi akan kita peringan, bahkan kita nolkan. Begitu pula nantinya kalau memungkinkan juga demikian untuk yang untuk PDAM dan sebagainya. Kalau si PDAM sih sebetulnya orang-orang yang agak cukup kayaknya PDAM. Tapi kalau listrik ini ya, karena listrik yang berapa itu 900 ya, 900 itu tergolong MPR, orang-orang yang tidak mampu. Iya, akan kami pertimbangkan itu semua paket daripada usaha untuk membantu secara ekonomi mereka itu namanya stimulus ekonomi. Maka kami juga akan memikirkan untuk stimulus ekonomi sehingga mereka merasa tidak terbebani dengan keadaan krisis corona yang saat ini. Ya, akan kami pertimbangkan dan kami usahakan. Pak, satu lagi, ini kan akhirnya pas pandemi ini kan teman-teman banyak yang dirumahkan Pak. Terus banyak yang akhirnya bikin usaha online Pak. Banyak yang nanya ke saya apakah masih bisa kayak nganter makanan di luar atau terus COD-an kalau zamannya sekarang, terus harusnya batasan-batasan PSBB-nya sendiri itu gimana sih Pak? Boleh ya. Jadi untuk mengantar makanan dan lain sebagainya masih boleh. Bahkan kalau menurut saya itu pada saat jam malam juga boleh ya. Jadi PSBB ini bukan lockdown. PSBB ini bukan karantina mutlak. PSBB namanya saja pembatasan sosial. Jadi tidak sifatnya langsung harus menghentikan seluruhnya. Jadi kegiatan-kegiatan ekonomi memang masih kita berikan keleluasaan. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi seumpama punya pekerjaan mengantarkan barang dan sebagainya itu masuk pada kriteria logistik. Jadi tidak ada permasalahan apa-apa. Lalu ada juga perusahaan di bidang makanan, minuman juga tidak apa-apa. Bergerak di bidang energi juga tidak apa-apa. Jadi masih memungkinkan itu semua. Hanya nanti kalau ada aparat ya di checkpoint ataupun di mana bilang saja kami menghantarkan makanan pesanan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kami memperbolehkan itu dan mudah-mudahan sosialis seperti ini sampai kepada aparat yang berbawah. Jadi tidak ada permasalahan apa-apa. Seumpama mau ke pasar pagi sebelum subuh juga tidak apa-apa. Memang pekerjaannya seperti itu. Sedangkan orang yang kena shift malam juga diperbolehkan, ya. Jadi kita sedikit memberikan kelonggaran pada aspek ekonomi agar supaya apa? Pada saat PSBB ini ekonomi tetap bisa bergerak. Sehingga COVID-19 nanti selesai, masyarakat juga masih bisa bekerja. Itu yang kami harapkan. Jangan sampai sekali lagi PSBB nanti berjalan,
pada akhirnya selesai tuntas, masyarakat bisa saja lepas dari corona COVID-19, tapi masyarakat sudah nggak bisa bekerja. Itu lain permasalahannya, dan ini sangat menyedihkan sekali. Iya Pak, terakhir saran aja sih buat teman-teman, gimana buat teman-teman di rumah harusnya gimana biar lebih semangat aja. Ya, oke. Kita saat ini mendapat ujian dari Allah, ujian yang cukup berat, ya. Ujian ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Ujian ini tidak bisa dituntaskan oleh para medis, ya, oleh dokter, perawat dan sebagainya saja. Tidak bisa. Ujian ini harus diselesaikan bersama. COVID-19 ini harus dilawan bersama. Yang bertugas di rumah sakit, silakan mereka akan mengobati, melakukan perawatan kepada para pasien-pasien baik PDP ataupun yang positif, mudah-mudahan bisa sembuh. Tetapi penyebaran COVID-19 ini tidak bisa diselesaikan hanya di rumah sakit, tetapi dengan pola hidup masyarakat, ya, dengan kesadaran masyarakat, ya, dengan physical distancing, social distancing. Inilah yang harus kita ketahui, bahwasanya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 bukan ada di rumah sakit, tetapi ada di perilaku kita semua. Mau tidak kita berperilaku yang baik, berperilaku yang benar, sehat, bersih, ya. Saat ini kita harus mau untuk di rumah, ya, dengan hati yang lega, hati yang enak. Ini perjuangan masalahnya, melindungi masyarakat semua. Jadi begitu. Jadi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID bukan di rumah sakit, bukan pada pejabat-pejabat itu juga tidak, tetapi pada perilaku kita sendiri. Kita harus sadar, kita harus menjaga perilaku yang benar sehingga penyebaran itu bisa terputus. Kami kira itu yang terpenting. Jadi Rek, itu tadi wawancara tanya jawab sama Pak Wakil Bupati. Jadi lapor ke desa-desa kalau ada yang merasa kekurangan, ya, langsung aja, gak usah takut. Kalau ada takut langsung lapor aja ke Pak Endor ya.